Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan para hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang atas izin dan nikmat sehatnya lah kita dapat berkumpul di kegiatan penyuluhan varian COVID-19 terbaru, yaitu COVID-19 varian Omicron XBB. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik selaku Ketua Panitia, juga kepada seluruh anggota dan masyarakat yang telah hadir di acara hari ini. Infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke wilayah lain di Cina dan sebagian besar negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebarannya. Di Indonesia sendiri, mulai diumumkan kasus pertama COVID-19 adalah pada bulan Maret tahun 2020. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virusnya juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, yang bahkan bisa menimbulkan kematian. Ada dugaan virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, tapi kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang bisa tertular COVID-19 melalui berbagai cara, di antaranya yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua itu adalah memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Kemudian kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Virus COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, efeknya akan lebih berbahaya bahkan fatal. Jika terjadi pada lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu atau komorbid, perokok, atau orang yang dengan daya tahan tubuh lemah. Mulai dari Maret 2020 sampai dengan saat ini, November 2022, sudah berbagai macam varian virus turunan dari COVID-19 yang menyerang dunia. Seperti halnya baru-baru ini muncul varian baru, yaitu COVID-19 varian Omicron XBB. Varian Omicron XBB dilakukan tidak bisa terdeteksi oleh penguji antigen. Hal ini diketahui lewat Departemen Kesehatan Filipina yang mengungkapkan pendeteksian virus hanya bisa dilakukan dengan pengurutan genom dengan sampel yang dikumpulkan dari tes RT-PCR. Sejak pertama kali ditemukan, sebanyak 24 negara melaporkan temuan Omicron varian XBB termasuk Indonesia. Kasus pertama XBB di Indonesia merupakan transmisi lokal, terdeteksi pada seorang perempuan yang baru saja kembali dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Adapun gejala yang timbul termasuk batuk, pilek, dan demam. Pasien semuanya bergejala ringan seperti batuk dan pilek, tapi semua pasien sudah sembuh dan mereka hanya melakukan isolasi mandiri, tidak dirawat di rumah sakit. Hal ini yang diutarakan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan RI, Dr. Muhammad Syahril pada konferensi pers Rabu lalu secara virtual pada tanggal 26 Oktober. Dari 4 pasien tersebut, 3 diantaranya berlokasi di DKI Jakarta, dengan 2 pasien transmisi lokal dan 1 pasien transmisi luar negeri. Sisanya 1 pasien lagi berlokasi di Surabaya dengan transmisi luar negeri. Dengan demikian, konfirmasi XBB ini terdapat 2 pasien transmisi luar negeri dari Singapura dan 2 pasien transmisi lokal. Menyusul temuan ini, Kementerian Kesehatan langsung melakukan upaya antisipatif dengan melakukan tracing dan testing terhadap kontak erat dan hasilnya negatif. Semua pasien sudah dilakukan vaksinasi. Ada yang sudah 2 kali dan ada juga yang sudah booster. Sejauh ini ada 24 negara yang melaporkan kasus COVID-19 varian XBB. Varian XBB menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 yang tajam di Singapura, diiringi dengan peningkatan tren perawatan di rumah sakit.
Meski varian baru XBB cepat menular, namun fatalitasnya tidak terlalu parah dari varian Omikron. Kendati demikian, negara belum bisa dikatakan aman dari pandemi COVID-19 sebab COVID-19 mengalami mutasi varian yang terus baru dan masih berpotensi terus terjadi. Dikatakan Dr. Syahrir juga, masyarakat diharapkan tetap mengedepankan protokol kesehatan seperti memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan menggunakan sabun, serta tetap melakukan testing apabila ada tanda dan gejala COVID-19. Selain itu juga segera melengkapi vaksinasi COVID-19 2 dosis termasuk vaksinasi booster untuk meningkatkan perlindungan terhadap COVID-19. Demikian penyuluhan ini, semoga kita semua selalu sehat dan terus waspada juga menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.